Tahukah kamu salah satu alasan mengapa kita punya harapan untuk hidup abadi di bumi Firdaus? Itu adalah berkat seorang anak lelaki yang mengandalkan Allah. Namanya Daud. Ia seorang gembala yang hidup dahulu kala. Ia harus berani supaya bisa melindungi dombanya. Suatu kali, Daud harus melawan seekor beruang liar. Walaupun masih muda, ia selalu mengandalkan Allah. Sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, semasa pemerintahan Raja Saul, kehidupan desa sangat sederhana. Tapi Saul tidak menaati Allah dan tidak beriman. Allah Yehua tidak bisa mempercayainya lagi. Maka ia mengutus nabinya Samuel untuk memilih raja yang lebih baik. Ini tugas berbahaya. Mengapa? Jika ketahuan oleh Saul, Samuel akan dibunuhnya. Yehua menyuruh Samuel membawa seekor sapi sehingga ia seolah-olah hanya berkunjung untuk mempersembahkan korban. Jadi, Saul tidak akan tahu maksud kunjungannya yang sebenarnya. Samuel akhirnya tiba di rumah Isai di Bethlehem. Nah, Isai punya 8 putra. Sewaktu Samuel melihat sang putra sulung Eliab yang tinggi dan tampan, Samuel berpikir, pasti ini orang yang harus kupilih. Tapi Yehua memperingatkan Samuel, jangan terkecoh oleh penampilan. Yang aku lihat adalah hatinya. Samuel lalu melihat ke-6 putra Isai lainnya. Tapi Yehua tidak memilih Abinadab atau Syamah atau semua yang lain. Samuel pun bertanya, apakah ini sudah semuanya? Isai mengatakan bahwa tinggal yang bungsu Daud yang sedang pergi menggembalakan domba. Panggil dia, kata Samuel. Daud berusia kira-kira 12 tahun. Benarkah Yehua mau memilih dia? Kakak-kakaknya tidak percaya. Sewaktu Daud datang, Samuel melihat seorang pemuda tampan yang indah matanya, tapi ia masih kecil. Semuanya terkejut ketika Yehua mengatakan kepada Samuel, "Dialah orang yang akan mengandalkan aku. Urapi dia untuk menjadi raja berikutnya." Sejak itu, roh Yehua menyertai Daud.
Sementara itu, di istana raja, para hamba sedang mencoba menyenangkan hati Raja Saul yang mudah marah. Raja Saul yang jahat sadar bahwa Allah telah menolak dirinya. Akibatnya, Saul jadi mudah marah dan membuat orang ketakutan. Para hambanya menemuinya dengan rasa ngeri. Apa yang harus dilakukan supaya Saul tenang? Ia perlu sesuatu yang bisa menenteramkan hatinya. Seorang pejabat istana menyarankan musik harpa yang menenangkan. Seorang pemain harpa yang mahir dipanggil. Siapa dia? Tak lain ialah Daud. Saul pun menyayangi Daud karena musiknya membuat hatinya lebih tenang. Belakangan, Saul berperang melawan orang Filistin, musuh bebuyutan Israel yang membenci Allah Yehova. Pasukan Israel berkemah di lembah Elah. Mereka membentuk barisan tempur di sebuah lereng gunung. Sedangkan orang Filistin dengan ponga menunggu di seberang mereka. Orang Filistin mengutus kesatria jagoan mereka untuk menantang atau mengolok-olok Israel. Dia raksasa yang menakutkan. Tingginya sekitar 3 meter. Namanya Goliat. Selama 40 hari, pagi dan sore, Goliat berteriak, "Aku menantang barisan tempur Israel. Beri aku seorang pria, dan ayo kita bertarung." Saul dan prajuritnya ketakutan. Tidak ada yang mau menghadapi Goliat. Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya di medan tempur. Ia terperangah karena tidak ada yang mau menghadapi raksasa jahat yang menghina Allah itu. Apa yang bisa dilakukan Daud yang masih muda? Dengan berani ia mengajukan diri untuk melawan Goliat. Saul mendengar hal itu dan memanggilnya. Karena mengandalkan Allah, Daud berkata, "Jangan takut. Aku akan bertarung dengan orang Filistin itu." Saul berseru, "Kamu terlalu muda untuk melawan prajurit kawakan itu." Daud berkata, "Allah telah melindungiku sejak dulu. Sekarang pun ia akan menyelamatkanku dari orang Filistin ini. Goliat harus mati, karena ia sudah menantang Allah yang hidup, Yehova." Nah, senjata apa yang Daud gunakan? Tongkat gembalanya, 5 batu yang licin, dan pengumban andalannya. Cuma itu. Raksasa itu nyaris tidak percaya. Siapa anak kecil ini yang keluar untuk menghadapi dia? Anjingkah aku sehingga kamu mendatangiku dengan tongkat? Ayo ke sini, dan aku akan menjadikanmu makanan burung dan binatang. Daud menjawab, "Kamu mendatangiku dengan pedang, tombak, dan lembing. Aku mendatangimu dengan nama Yehova." Orang Filistin panik dan lari. Allah Israel telah menang telak dengan tangan seorang anak gembala biasa. Yonatan, putra Saul, mendengar tentang pertempuran itu.
Ia terkesan oleh kemenangan Daud atas Goliat. Bukannya iri, ia mengagumi Daud. Mereka menjadi sahabat karib. Yonatan berjanji untuk mendukung Daud hingga akhir hayatnya. Tidak lama setelah Daud mengalahkan Goliat, Saul menjadikan Daud komandan prajurit. Seraya waktu berlalu, Daud terbukti lebih hebat daripada Saul. Para wanita berkumpul untuk melihat Saul dan Daud sepulangnya mereka dari perang. Mereka menyambut dengan menyanyi dan menari sambil berteriak, "Saul mengalahkan ribuan dan Daud puluhan ribu." Saul geram karena dibanding-bandingkan seperti itu. Ia iri dan marah, lalu mulai tidak menyukai Daud. Ia tidak percaya kepada Daud. Saul pun mulai bersiasat agar Daud terbunuh. Saul punya putri yang cantik bernama Mikal. Tanpa sepengetahuan Saul, Mikal jatuh cinta kepada Daud. Hamba Saul tahu bahwa Mikal ingin kawin dengan Daud. Sewaktu Saul mengetahui bahwa Mikal mencintai Daud, akhirnya Saul melihat kesempatan untuk menyingkirkan dia. Melalui hamba-hambanya, Saul memberikan tawaran kepada Daud. Ia memperbolehkan Daud mengawini Mikal, asalkan Daud membunuh 100 orang Filistin. Saul berharap orang Filistinlah yang membunuh Daud. Daud menerima tantangan itu, dan dengan beberapa anak buahnya, ia pergi dan membunuh bukan cuma 100, tapi 200 orang Filistin. Siasat Saul gagal dan ia terpaksa memberikan Mikal kepada Daud. Jelaslah, Yehua mendukung Daud. Saul pun sangat takut. Sejak itu, ia akan menjadi musuh terbesar Daud. Tapi, Saul masih membutuhkan musik Daud yang menenangkan. Namun itu hanya sebentar. Kebencian Saul tak dapat disembunyikan lagi. Daud lari ke rumahnya. Mikal memperingatkan dia, "Kalau kamu tidak lari malam ini juga, besok kamu akan mati." Daud dan beberapa anak buahnya pergi ke padang belantara untuk bersembunyi. Saul dan pasukannya mengejar Daud. Daud terpaksa lari semakin jauh ke padang belantara. Bahaya apa saja yang menantinya di sana? Saul mencari kemana-mana, tapi tidak bisa menemukan Daud. Namun tekadnya sudah bulat untuk membunuh Daud.
Yonatan mengambil risiko dan pergi mencari Daud. Ia ingin membesarkan hatinya. Menemukan Daud bukan tugas mudah. Yonatan meyakinkan Daud, "Jangan takut, ayahku tidak akan menemukanmu. Kamu akan jadi raja Israel, dan aku akan jadi orang kedua setelah kamu." Mereka berjanji untuk saling loyal, tapi itulah pertemuan mereka yang terakhir kali. Akhirnya, Saul mengetahui tempat persembunyian Daud. Dengan 3.000 prajurit terbaiknya, ia mengepung Daud. Tapi mata-mata Daud memberitahukan di mana Saul berkemah. Maka Daud diam-diam mendatanginya pada waktu malam bersama kemenakannya yang berani, Abishai. Semua penjaga telah tertidur. Daud mendapati Saul sedang tidur nyenyak di tengah-tengah perkemahan. Abishai yang ingin sekali membunuh Saul berbisik kepada Daud, "Biarlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak. 1 kali saja sudah cukup." Daud berkata, "Jangan, mustahil bagiku untuk melukai raja yang diurapi Yehowa. Kita ambil saja tombak dan kendi airnya, lalu pergi dari sini." Dari puncak gunung di dekat sana, Daud berteriak memanggil kepala pengawal Saul. "Mengapa kamu tidak menjaga tuanmu raja? Bisa saja ada yang membunuh dia. Lihat, aku telah mengambil tombak dan kendi air raja." Lalu ia berkata kepada Saul, "Aku bisa saja membunuhmu, tapi tidak. Aku percaya bahwa Yehowa akan merespek kehidupanku dan melindungiku dari semua musuhku." Saul menjawab, "Diberkatilah kamu, Daud. Kamu pasti akan menjadi pemenang." Lalu Daud pergi dan Saul pulang. Bangsa Israel terus berperang dengan orang Filistin. Namun, kali ini situasinya buruk. Di Gunung Gilboa, orang Filistin mengepung Saul. Mereka membunuh 3 orang putranya. Salah satunya adalah Yonatan, sahabat kepercayaan Daud. Lalu Saul terkena panah. Ia terluka parah. Daripada dibunuh oleh musuh-musuhnya, Saul menjatuhkan diri ke atas pedangnya sendiri. Ia bunuh diri. Daud yang selalu loyal kepada raja pilihan Yehowa sangat sedih, sampai-sampai ia mengoyakkan pakaiannya. Ia dan anak buahnya menangis, meratap, dan berpuasa. Ia juga menggubah sebuah nyanyian duka cita. "Hatiku amat susah,
Saul dan Yonatan telah mati bersama-sama. Saudaraku, Yonatan, kamulah sahabatku yang terdekat dan paling kupercayai. Beberapa tahun kemudian, janji Allah menjadi kenyataan ketika Daud yang mengandalkan Yehua dimahkotai sebagai Raja Israel. Daud belakangan membangun istananya di Yerusalem yang kemudian disebut Kota Daud. Ia begitu mengasihi ibadat kepada Yehua sehingga ia menyuruh agar tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem. Tabut itu adalah peti suci berlapis emas yang digunakan dalam ibadat kepada Yehua. Selama ini, tabut disimpan di luar kota. Akhirnya, setelah memeriksa petunjuk Yehua dengan saksama, para imam Lewi mengusung tabut yang ditutupi kain di bahu mereka dengan tongkat. Diiringi musik dan sukacita, mereka membawa tabut ke sebuah kemah di Yerusalem. Itulah hari yang sangat penting dan membahagiakan bagi Daud dan Israel. Daud melompat-lompat kegirangan. Ibadat kepada Yehua sedang dijunjung. Daud bahagia dan aman di istananya, tapi ia sadar bahwa tabut Allah yang benar masih berada di kemah yang sederhana. Daud ingin membangun bait yang indah bagi Yehua. Apakah Yehua mengizinkannya? Nabi Natan diutus oleh Yehua untuk memberitahu Daud keputusannya. Tapi Daud terkejut ketika Natan memberitahu bahwa karena Daud pejuang perang, ia tidak bisa membangun bait. Hak istimewa itu akan jatuh ke tangan putranya kelak. Daud jelas-jelas kecewa. Yehua memberikan janji baru kepada Daud, yaitu bahwa kerajaannya tidak akan berpindah dari keluarganya. Akhirnya, salah seorang keturunannya akan memerintah selama-lamanya atas seluruh bumi. Ia akan menjadi raja terbaik atas bumi. Tapi beberapa waktu kemudian, Daud mengalami masa yang bisa dikatakan paling menyedihkan sepanjang hidupnya. Ia raja yang baik, tapi ia juga melakukan kesalahan serius. Ia mengamati Batsheba, istri orang lain, sedang mandi. Ia menginginkan wanita itu, memanggil dia, dan tidur dengan dia. Lalu ia mengatur agar suami Batsheba terbunuh dalam pertempuran. Yehua mengutus Natan kepada Daud untuk memberitahukan betapa besar dosanya. Tapi karena janji kerajaan, ia tidak akan kehilangan nyawanya. Namun, Yehua akan menghukumnya dengan sangat berat. Daud memperlihatkan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya. Sambil menangis, ia menulis Mazmur 51. Kasihanilah aku, oh Allah, sesuai dengan kebaikan hatimu yang penuh kasih. Terhadap Engkau, aku telah berdosa, dan apa yang jahat di matamu telah aku lakukan. Yehua mengampuni dosa-dosa Daud yang serius. Secara keseluruhan, Daud terbukti sebagai raja yang baik dan setia. Pemerintahannya mendatangkan perdamaian dan kemakmuran di negeri Israel. Menjelang akhir hidupnya, Daud mengingatkan putranya Salomo yang akan menjadi raja berikutnya tentang berbagai pelajaran berharga yang ia peroleh selama hidupnya.
Andalkanlah Yehuwa meskipun problem tampaknya terlalu besar untuk diatasi. Tabahlah dan andalkanlah Yehuwa, sekalipun kamu harus menunggu janji-janji Allah digenapi. Berjalanlah di jalan-jalan Allah dan akui kesalahanmu. Jangan pernah berhenti melayani Allah yang benar dan mengandalkan Dia. Ingatlah bahwa kerajaan abadi yang Yehuwa janjikan akan datang melalui garis keluarga kita. Janji kerajaan Allah kepada Daud mulai menjadi kenyataan ketika Salomo menjadi raja Israel berikutnya. Janji ini akhirnya mengarah pada diurapinya Yesus Kristus sebagai raja. Yesus yang kini memerintah dari surga adalah penguasa yang sah atas seluruh bumi. Ia akan berkuasa atas Firdaus seluas bumi. Di bawah pemerintahan Kristus, Daud dan Yonatan akan dibangkitkan. Mereka akan bertemu kembali. Kalau kamu ingin diberkati seperti Daud, teruslah layani Yehuwa dengan setia. Maka kamu akan menerima kehidupan abadi bersama Daud dan Yonatan di dunia baru Allah. Kamu pun akan diberkati karena kamu mengandalkan Allah.